Langsung lari Sayyidina Ali. Lari ketakutan. Kata Sayyidina Ali, aku kalah dengan dia. Dia tahu kelemahanku. Kalau aku tidak pernah sekalipun melihat aurat. Nah ini. Jadi Sayyidina Ali juga tidak. Jadi Sayyidina Ali bukan pamer ya. Saya ini nggak pernah lihat aurat. Enggak. Dengan kejadian itu akhirnya terbongkar amaliyahnya Sayyidina Ali. Jadi seseorang itu seperti itu. Jadi bukan menceritakan saya ini saya ini terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan satu kisah Sayyidina Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kenapa dikatakan karamallahu wajha? Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini tidak pernah sekalipun melihat auratnya. Jadi tidak pernah tahu auratnya itu seperti apa mulai beliau balik sampai beliau wafat, nggak pernah tahu. Lah kok ada orang yang tahu beliau ini nggak pernah lihat auratnya? Yang pertama dalilnya, beliau ini pernah ditantang oleh seorang Yahudi. Ditantang oleh seorang Yahudi yang meneliti kehidupannya Sayyidina Ali. Engkau adalah seorang jagoannya umat Islam, seorang pemuda jagoan. Berani, masih muda, jagoan betul Sayyidina Ali. Gak ada yang berani menghadap Sayyidina Ali. Karena pintu Khaybar pun ditendang sama Sayyidina Ali. Luar biasa Sayyidina Ali ini. Maka, ayo engkau bertanding atas nama agamamu, demi kehormatan agamamu. Berani Sayyidina Ali. Bukan untuk kehormatanmu, untuk kehormatan agamamu. Ayo kita bertanding. Jangan engkau mempermalukan agamamu. Ya. Ketika datang, pas berhadapan-hadapan disaksikan banyak orang, lah kok Yahudi ini membuka celananya. Iya, membuka celananya. Telanjang, dia nggak pakai celana dalam, dibuka, kelihatan kemaluannya. Langsung lari Sayyidina Ali. Lari ketakutan. Kata Sayyidina Ali, aku kalah dengan dia. Dia tahu kelemahanku. Kalau aku tidak pernah sekalipun melihat aurat. Nah ini. Jadi Sayyidina Ali juga tidak. Jadi Sayyidina Ali bukan pamer ya. Saya ini nggak pernah lihat aurat. Enggak. Dengan kejadian itu akhirnya terbongkar amaliyahnya Sayyidina Ali. Jadi seseorang itu seperti itu. Jadi bukan menceritakan saya ini saya ini terpaksa. Kenapa engkau lari? Mohon maaf, aku lari sebelum bertanding karena aku memang tidak pernah melihat aurat. Dia membuka aurat. Bahkan auratku pun sendiri aku tidak pernah melihatnya. Makanya dikatakan karamallahu wa ajha. Makanya orang kalau pengen dak pikun, orang kalau kepingin dak pikun, satu caranya, jangan kita melihat air kencing kita atau kotoran kita. Karena orang kalau melihat kotoran air kencing atau kotoran buang air besarnya itu akan menurunkan kecerdasan. Yang pertama, kecerdasannya akan menurun, lalu tambah pikun. Jadi dia tambah pikun, susah untuk mengingat daripada perkara-perkara yang baik, tapi mudah mengingat perkara-perkara yang buruk. Ya, hati-hati kalau kita lagi mandi, itu kalau bisa kita thalabul ilm ini telesan kalau bisa. Ya, kecuali sudah benar-benar tidak bisa di tempat yang dingin misalnya, atau kita lagi bepergian susah. Tapi kalau di rumah, kalau bisa sediakan sarung, 3 telesan. Jadi ketika kita mandi, sak sarung-sarungnya, mandi sama sarung. Jadi kita tidak akan melihat aurat kita. Ini amaliyah yang wajib kita kerjakan. Dan insya Allah kalau kita kerjakan, kita akan mudah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu kiatnya, mujahadahnya orang akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali ini, jika terkumpul harta di Baitul Mal, maka Sayyidina Ali ini senantiasa membagikan hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Jadi tidak ada yang namanya APBD, APBN yang tertimbun, itu tidak ada. Ini kritikan juga untuk pemerintah. Kadang-kadang APBD, APBN yang masih tersisa digawe bancaan, Pak. Iya, digawe bancaan. Oh, ini tidak ada yang meminta kok dari pondok pesantren. Oh, ini tidak ada kok minta dari yayasan yatim piatu. Ya sudah gimana? Ya kita harus habiskan, kita harus nolkan. Hati-hati. Kalian akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin harus disampaikan ini. Ya, ini tugas saya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang para penguasa pemerintah
Ini tugas saya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jadi tanpa sensor ini harus disampaikan memang. Mau suka tidak suka, ya ini keadaan kita. Kemudian Sayyidina Ali ini melakukan sholat di Baitul Mal tadi, di lumbung makanan tadi. Beliau sholat, setelah dibagikan tidak tersisa 1 dirham pun, tidak tersisa satu biji gandum pun, tidak tersisa, semua yang harus dibagikan. Beliau pun sholat dan menjadi saksi atas perlakuan beliau. Ya Allah, aku sekarang sholat dan menjadi saksi daripada perkara yang telah aku lakukan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abdul Aziz. Makanya dikatakan juga ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa'ardah menjabat sebagai khalifah, beliau ini sering terjadi tangisan di dalam rumahnya. Jadi khalifahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ini mengatakan bahwa beliau ini termasuk orang yang termasuk khalifah, ya. Kalau seandainya ada khalifah Khulafaur Rasyidin, beliau ini yang ke-7. Jadi ada perkara yang mengatakan beliau ini yang ke-5, itu enggak mungkin. Beliau bisa menandingi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi masih ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ahli baitnya Rasulullah yang meminum langsung air ludah Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini yang khalifah yang ke-7 mungkin atau yang ke-8. Kalau seandainya beliau ini ada. Makanya khalifah ini zaman dulu tuh benar-benar jaya umat Islam. Dan jaya seluruh orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam jaya, orang yang di luar Islam pun jaya. Karena apa? Karena dipimpin oleh mereka yang adil dan menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini seringkali membuat menangis keluarganya. Wahai khalifah, sudah tidak ada makanan di rumah. Wahai khalifah, engkau sekarang sudah miliknya umat. Engkau tersenyum kepada istrimu pun sudah tidak. Engkau sudah tidak bisa lagi untuk mendidik anak-anakmu. Dirinya semuanya untuk umat. Ya, saya kira gak Pak, jadi pejabat tambah makmur ya. Asalnya gak jadi sepeda motor, jabat duwe sepeda motor. Asalnya gak jabat, duwe jabatan, malah jadi punya mobil, punya segala macam dari jabatan tadi. Kifat ya. Ini benar-benar harus vulgar, benar-benar harus dipengerti ya. Ini ada daripada satu perkara yang wajib seseorang itu mengetahuinya. Jangan sampai kita tidak tahu. Jangan sampai kita menjadi pemimpin. Jangan sampai menjadi pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Tapi tatkala seseorang sudah benar-benar menjadi pemimpin dan dia amanat dan rakyatnya pun mencintai, menegakkan keadilan, maka setiap hari dia dihitung umroh dan haji di hadapan Allah. Bendino haji, bendino umroh. Setiap hari bersolawat 100.000 kali, setiap hari berzikir 100.000 kali, setiap hari beristighfar 100.000 kali. Kalian mampu 100.000 kali sehari? Nggak mampu. Solawat 100.000? Nggak mampu. Jadilah pemimpin tapi adil. Semua itu akan dapat kalian lakukan setiap hari. Dan seperti kalian menghatamkan Al-Quran 100 kali. Menghatamkan Al-Quran 100 kali dalam sehari. Kalau kalian benar-benar menjadi pemimpin yang adil di antara umat Nabi Muhammad SAW. Untuknya ini sebagai peringatan dan untuknya ini sebagai perkara yang benar-benar wajib kita pahami, wajib kita pikirkan. Jadi pemimpin tidaklah mudah, jadi pemimpin tidaklah gampang. Tapi jika kalian bisa amanat, benar-benar bisa mengemban amanat ini, maka tentunya kalian akan mendapatkan posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang pemimpin itu gak usah umroh, Pak. Harusnya ya. Gak usah umroh, gak usah haji. Kalian sebagai pemimpin sebuah negara mayoritas umat Islam, setiap hari sudah dihitung umroh dan haji. Jadi umroh haji itu tidak penting bagi seorang pemimpin yang adil. Tak usah. Karena setiap hari engkau sudah haji dan umroh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Dan kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita menjadi pemimpin, semoga Allah membantu kita.
membantu dan memberikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga bisa adil di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidi al-habib Umar Muhammad bin Hafid wa alamana wal habib Ahmad Jamal bin Tawab bin Abu Bakar bin Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.